niatannya. Iya, niatannya. Itu dia saya bilang, ini pemain yang direkrut dengan posisi yang Mark Klok, pemain naturalisasi asal Belanda, semakin terpinggirkan dari skuad timnas Indonesia. Perubahan ini terjadi seiring dengan banyaknya pemain baru yang mengisi posisi gelandang, posisi yang biasanya ditempati oleh Klok. Beberapa pemain baru seperti Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon kini menjadi pilihan utama di lini tengah timnas Indonesia. Kehadiran mereka menambah persaingan di posisi tersebut dan membuat Klok kehilangan tempatnya. Selain itu, timnas Indonesia juga sedang mengupayakan naturalisasi beberapa pemain lain yang dapat memperkuat lini tengah. Di antaranya adalah Calvin Verdonk dan Jairo Riedewald. Jika proses naturalisasi mereka berhasil, maka stok gelandang yang dimiliki timnas Indonesia akan semakin banyak, dan posisi Klok akan semakin terancam. Kehadiran pemain-pemain ini yang sebagian besar berkarier di luar negeri memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia karena pengalaman internasional mereka. Mark Klok sendiri terlihat semakin jarang dimainkan dalam 10 pemanggilan terakhir timnas Indonesia. Menurut data dari Transfermarkt, Klok hanya tampil dalam 2 pertandingan dan itu pun tidak bermain penuh. Bahkan dalam 1 pertandingan ia hanya masuk sebagai pemain pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa posisinya di tim semakin tidak menentu. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, nama Mark Klok tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil untuk melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni 2024. Padahal sejak debutnya pada Juni 2022, Klok hampir selalu tampil dalam setiap pertandingan timnas Indonesia, mencatatkan 19 caps dan mencetak 4 gol. Namun sejak pertandingan terakhir melawan Vietnam pada Maret 2024, di mana ia hanya bermain pada pertandingan pertama dan absen di pertandingan tandang, perannya dalam tim semakin berkurang. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa pemilihan pemain untuk agenda kualifikasi ini murni berdasarkan kebutuhan tim. Jadi 22 pemain ini sesuai kebutuhan, ujar Sumarji saat dihubungi Tribunnews pada Kamis 16 Mei 2024. Dia menjelaskan bahwa daftar tersebut bisa bertambah menjadi 23 atau 24 pemain, tergantung pada kebutuhan tim ke depannya. Meskipun demikian, peluang Klok untuk kembali masuk skuad sangat kecil, karena penambahan pemain lebih mungkin diberikan kepada pemain naturalisasi baru yang sedang dalam proses. Saat ini PSSI masih berusaha menyelesaikan proses naturalisasi beberapa pemain lainnya, seperti Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jens Raven. Proses ini melibatkan beberapa tantangan, seperti masalah eligibility dengan FIFA untuk Paes, dan prosedur sumpah WNI untuk Verdonk dan Raven. Jika salah satu dari mereka berhasil menyelesaikan proses naturalisasi sebelum pertandingan melawan Irak dan Filipina, maka mereka kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam skuad. Dengan demikian, meskipun masih ada sedikit peluang bagi Mark Klok untuk kembali bergabung dengan timnas Indonesia, situasinya sangat tidak menentu. Penambahan pemain lebih difokuskan pada para pemain baru, yang dinilai dapat memberikan kontribusi lebih besar di lini tengah timnas Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di timnas Indonesia, dan bagaimana kebutuhan tim dapat berubah dengan cepat berdasarkan performa dan ketersediaan pemain.